warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan kami dari pendidikan non formal. Kami izin mewawancarai tentang profesi PAUD ini. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Vivi Resti Darkson. Selanjutnya, apa pendidikan terakhir Ibu? Latar belakang Ibu pendidikannya administrasi pendidikan, S2 administrasi pendidikan. Berapa lama Ibu telah bekerja sebagai guru PAUD? Guru PAUD. Jadi alhamdulillah untuk saat ini Ibu sebagai kepala sekolah di sini sudah mengepala sekolah di sini sekitar 2 tahun. Tapi guru-guru Ibu di sini pengalaman kerjanya sudah banyak. Ada yang sudah bekerja 5 tahun, 6 tahun, tapi di tempat lain ya. Baru direkrut di sini gitu. Tapi mereka latar belakangnya beda-beda. Ada yang latar belakangnya SD. Jadi berkolaborasi lah kami di sini. Bisa masuk juga ke sini ya Bu? Iya, jadi kalau kami di sini untuk pendidikan agama kami memang sarjana Al-Qur'an yang kami cari gitu. Jadi Bukan memang ada khusus. sarjana Al-Qur'an yang tamatan estetik. Berarti bukan khusus untuk guru PAUD saja di sini, Enggak, tapi di sini bukan guru PAUD bisa aja. ke semuanya. Kayak guru komputer kita juga ambil yang sarjana komputer gitu. Walaupun levelnya masih TK gitu ya. Pokoknya disesuaikan dengan bidang. Disesuaikan dengan bidangnya gitu. Apa strategi Ibu untuk mengelola PAUD ini? Strategi untuk mengelola PAUD ini tentu kita melihat pasaran gitu ya, dan melihat di mana pendidikan sekarang ini khususnya di Sumatera Barat. Mungkin sekarang ini secara umum orang ngajarin anak-anak TK ini yang secara umum menggambar, mewarnai, hafalan ayat dan seperti itu. Tapi Ibu nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Pengennya tambah belajar robotik gitu. Bahasa Inggrisnya harian, walaupun orang mungkin dilesin di luar, Bu nggak mau dilesin di luar, maunya di sini gitu. Jadi anak-anak di sini juga diajarkan cara bagaimana berbisnis, entrepreneurnya gitu. Dari kecil-kecilnya kita kan memang disunahkan berbisnis, sunnah Nabi berbisnis. Jadi memang diajarkan dari kecil nih. Jadi kita tiap bulan tuh anak-anak nih belajar, kayak tadi tuh ada tuh market day dia tiap bulan ada foto-fotonya gitu kan. Jadi mereka dibina dari kecil-kecil ini bisa berbisnis mengikuti sunnah Rasul. Berbisnis bahasa Arab, bahasa Inggris untuk kedepannya nanti dites sama orang asing langsung. Kalau jam PAUD ini dari jam berapa? Jam PAUD ini kita masuk jam setengah 8 sampai jam 12, dan setengah 8 sampai jam 5 habis asar. Berarti Ada dua shift. Kalau bagaimana Ibu berkomunikasi dengan orang tua anak-anak PAUD? Berkomunikasi dengan orang tua. Secara kesehariannya yang dekat sama anak-anak nih guru kelasnya. Jadi guru kelas ini ada catatan untuk anak-anak nih. Dia punya catatan khusus. Anak datang kita akan mewawancara setiap anak. Anak sehat nak? Anak lagi ngapain? Sakit nggak di rumah tadi? Tadi sarapan nggak? Seperti itu. Nanti kalau yang sakit-sakit itu kita data, itu difokusin gitu. Terkadang dia ada masalah, misalkan sakit perut segala macam kan rewel gitu. Itu yang kita fokusin. Terus nanti guru kelas ini yang akan melaporkan ke orang tuanya, mungkin sore mau pulang atau dilihat WA gitu kan. Bu, anaknya seperti ini ya gitu. Jadi perkembangannya kita selalu laporkan gitu. Dan tidak ada di sini yang ditutupi. Karena kan dengan pengajaran anak di sini kita harus terbuka orang tua, gimana anaknya di rumah, gimana di sini. Mungkin di sini ada perubahan anak tingkah lakunya mungkin kan sama temannya dia kayak gini ya, kita komunikasikan sama orang tuanya. Kenapa ya mama papa habis lebaran anak-anak ini berubah gitu. Mungkin ada ngelihat hal apa di luar gitu. Jadi kita untuk kebaikan anak-anak kita nggak ada yang disembunyiin gitu. Terbuka aja. Terbuka gitu. Kalau misalkan maaf kalau ada anak PAUD itu yang disabilitas itu gimana cara? Disabilitas kita juga punya gurunya gitu. Punya gurunya. Kita ada gurunya. Memang sebelumnya gurunya pengalaman mengajar di SLB gitu. Ada di sini. Jadi buat sekarang 10 anak gurunya ada 5, 6 sama ibu gitu. Seperti itu. Untuk 10 anak gurunya 6 gitu. 10 anak Berarti dalam satu kelas tuh gurunya punya murid 6 orang, Bu? Iya, jadi pagi tahfiz beda gurunya. Nanti beda lagi, yang untuk yang umum beda lagi, komputer beda lagi, ini beda lagi. Beda gitu, beda lagi. Kalau tantangan yang Ibu yang paling besar yang Ibu hadapi sebagai guru PAUD? Kalau sebagai guru PAUD ini mungkin handphone kali ya. Handphone. Anak-anak. Soalnya kalau seandainya udah kita bina di sini, mungkin nanti di rumah main handphone, mungkin kekerasan nampak di handphone dia akan kasar lagi atau ngomongnya beda lagi gitu. Di sini kan kita mengajari anak-anak ini sopan, ngomongnya ramah ke kawan-kawan, tapi bahasa-bahasa handphone nanti mempengaruhi gitu. Nah, seperti itu. Nanti dibuatnya ke sini lagi apa yang ditonton di handphone apa segala macam. Itu juga kita komunikasikan juga sama orang tua kan. Perkembangan anak, misalkan ada perubahan apa, kita diskusi gitu. Nah, seperti itu.
Kalau bisa anaknya jangan main handphone. Memang nggak boleh anak pakai handphone, soalnya kalau seandainya anaknya udah biasa di rumah pakai handphone, mungkin di sini caranya angsur-angsur dihilangkan sampai akhirnya bebas handphone. Dan kita di sini punya studio mini gitu. Jadi anak-anak nih nonton film edukasi Islam-Islam gitu, tentang teknologi, tentang Islam gitu. Jadi tidak handphone gitu. Bioskop kayak bioskop. Ada, jadi kita ada ruang komputer, di sana anak bisa main komputer, di sana anak bisa nonton gitu. Jadi ada jam-jam pelajarannya gitu. Bagaimana Ibu ya cara Ibu mengatasi tantangan tersebut berarti dengan yang tadi Tantangan untuk sekolah-sekolah lain gitu ya. Iya. Kita memberikan keunggulan aja gitu. Mungkin sekolah lain nggak ada belajar robotik di TK, kita ada. Mungkin yang lain nggak ada bioskop mini, kita ada. Mungkin yang lainnya Lebih unggul. berenang kita juga ada tiap bulan. Berenang ada tiap bulan. Ya, kita juga ada bawa ke Transmart, belajar antrian gitu, belajar ke Masjid Raya, sholat, infak langsung ke Palestina, langsung dia masukkan ke kota infak gitu. Jadi tidak hanya di sekolah aja kumpulin infak, tapi mereka langsung masukkan tangannya, masukkan ke kota infak ke Palestina. dia gitu. bisa berinteraksi langsung. Kita bawa kemarin nih ke pustaka daerah, baca buku di sana gitu kan. Walaupun untuk outingnya tuh ada jadwalnya, yang paling sering tiap bulan tuh berenang. Nah, terus untuk edukasi ini ada jadwal-jadwalnya gitu, yang lain ada jadwal. Kalau apa saran yang Ibu berikan kepada calon guru PAUD lainnya gitu? Oh, sarannya ya. Iya. Sejauh ini Ibu melihat banyak di sini yang mendaftar SPD, tapi jiwa gurunya nggak ada. Iya. Cuman gelarnya SPD. Iya. Dan Ibu lihat banyak yang tidak SPD, tapi jiwa gurunya tinggi. Jiwa gurunya tinggi. Dan Sudah itu berpengalaman. memang dari hatinya ngajar gitu. Beda. Kalau SPD yang betul-betul dititel aja, nggak ada pengalaman sama sekali atau memang nggak dari hati, memang nggak bisa sama anak-anak gitu. Kalau anak TK ini dia cenderung dekat sama orang yang ikhlas gitu. Mencari Gimana orang yang ikhlas ngajarin, gimana orang yang betul-betul sayang sama dia dekat. Tapi kalau orang yang pura-pura, jiwa keibuannya nggak ada, nggak bisa gitu. Jadi buat adik-adik besok kan jadi guru misalkan dari hati gitu, anggap anak sendiri gitu. Jangan anggap anak orang lain. Oh, dia nggak makan, sedikit makannya. Kita di sini kita bujuk, boleh nambah 3. Seperti itu di sini, boleh nambah 2. Seperti itu. Penting anak kita mau makan. Gitu. berarti sini diberi makan. Di sini makan di sini. Sini makan. Nanti bisa dia request, ustazah hari ini masak ayam atau apa. Ada yang nggak suka ayam, boleh requestnya ikan gitu. Nanti kita data gitu. Penting kita di sini memang mencari gurunya tuh memang dari hati menerangkan pelajaran ke anak-anak. Memang kasih sayangnya itu memang tidak dibuat-buat gitu. Karena udah banyak nih, mungkin lamaran kerja ini udah ada, mungkin ratusan udah ada gitu kan. Tapi kan Ibu pilih itu yang jadi guru. Tapi yang jadi guru di sini Ibu lihat kenapa ya di dekat Ibu dia rajin, di belakang Ibu gak pemarah sama anak-anak. Itu nggak maksud kriteria kita di sini gitu. Sini seleksinya agak ketat kan. Walaupun mungkin kita ngeliat, wah ini mungkin belum pengalaman nih, tapi kita lihat kan, mau nggak guru ini berubah, mau nggak kreatif dia, itu masih bisa dipakai gitu. Ada juga guru yang tidak kreatif, dia nunggu aja gitu, nggak ada kreativitas sama sekali. Dia padahal peluang uang itu ada. Misalkan Ibu minta nih, ini gurunya sekarang jam segini ngajar, nanti sisanya bisa kita gini, tapi dia nggak mau ngambil gitu. Padahal nambah uang lagi kan. Maksudnya tuh di segi kita ngajar, kita juga mau cari tambahan, misalkan ngajar les untuk apa gitu. Misalkan ini udah habis jam ngajar ini di Jumat atau Sabtu Minggu bisa ngambil, tapi nggak diambil gitu. Nah seperti itu. Kalau di pendidikan ini kan memang kita nggak mengharapin kaya ya, Iya. ilmunya. Makanya di sini Ibu masukkan di sini nih bisnisnya tuh di luar sekolah gitu. Jadi guru-guru yang ada bakat bisnis tuh ada toko di depan, silahkan gitu. Guru-guru yang bakatnya di Tiba Nabawi silahkan jadi terapis. Seperti itu. Karena kita juga buka klinik terapis, akupuntur, bekam, PAZ, macam-macam juga kan. Nah, itu. Ikut latihan kita bisa di terapis itu tambahannya gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi dan keterampilan sebagai guru PAUD? Oh itu tuh kita harus ngikutin terus perkembangan, misalkan tuh perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Apakah itu kayak Montessori dan segala macam gitu ya. Apakah secara online, offline, itu Ibu rajin ikut itu gitu. Walaupun misalkan guru-guru sibuk, tapi kami tetap online. Ada juga di share di grup nih, masuk ini ceramah ini jadwal apa ada tuh di grup di share.
Kalau gurunya bisa ngambil kelas online kan di share tuh ambil, tapi kalau pas lagi sibuk juga nggak dipaksa, tapi kami update terus ilmunya gitu. Ilmu update, ilmu agama, ilmu tentang TK, pembinaan sekolah dan lain-lain itu update terus gitu. Karena teknologi ini maju terus kan, cara untuk pengelolaan anak-anak maju terus. Juga kita konsultasinya juga ke psikolog juga gitu, karena perkembangan anak gitu kan. Karena kan Yupi Pak yang ketua yayasan kan teman dekatnya kan ada dosen psikolog itu. Nah, kita dari juga tanya-tanya gitu. Dan nanti juga akan kalau udah banyak ini kita akan bawa psikolog ke sini, rencana kembangannya sama psikolog langsung gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak di sini memang diapain lah gitu. Pokoknya keluar dari sini kita pengennya murid nih dia punya ilmu, dia punya agama yang bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus untuk di global nanti itu komputernya bagus. Dia juga punya bakat berdagang kemanapun karena sunnah seperti itu. Terus mental tadi kita di sini mendidik mental anak-anak pintar ngomong, public speakingnya gitu. Jadi tidak boleh anak ini diam aja gitu. Jadi dia harus pandai bicarakan apa yang terasa gitu. Apa yang dia merasakan dirinya kurang, dia harus cerita sama ustazahnya gitu. Apa yang terkendala sama kawan harus cerita, tidak boleh disembunyikan gitu. Seperti itu caranya. Tapi setuju sih kalau misalnya public speaking itu harus diterapkan, karena kami pun mahasiswa pun kadang masih kayak itu saya kurang. Kalau mau kan memang bakatnya jadi guru nih. Ya, Bu. Tidak harus les di luar sana, tidak harus, bersama-sama aja, saling-saling ini aja latihan setiap hari gitu kan. Mungkin sering-sering ketemuan mungkin gitu, atau nanti cari juga tempat les atau apa, latih bakat kita gitu kan. Selain kita sebenarnya melatih bakat, kita dapat honor nantinya kan. Karena ujung-ujungnya kita akan berdiri depan kelas dengan transfer ilmu. Kalau ibu di sini, guru-guru ibu tekankan, kita di sini bekerja bukan untuk manusia. Tanya balik, enak balik. Kita di sini bekerjanya karena Allah. Karena kita di sini belum tentu hidup kita tuh lama. Mungkin 2 hari lagi meninggal atau gimana. Jadi jangan pernah kita bekerja di sini nih karena manusia gitu. Ada pernah aja. Iya, karena kita tuh niatnya tuh murni karena Allah aja. Karena rezeki itu udah dijamin kan. Jadi kita murni karena Allah. Nanti biar apa yang kita lakukan di sini nih itu jihad kita gitu. Jihad kita di sini. Kalau mati kita di tempat jihad kita, bagus kan? Mati syahid jadinya. Tapi kalau kita tuh pergi kerja, fokusnya tuh hanya cari uang gitu, itu nggak bagus gitu. Niatkan ibadah. Adik-adik kan besok mau jadi guru semuanya nih. Besok dikasih nih guru honor sedikit gajinya misalkan. Ikhlaskan dulu. Nanti di tempat lain rezeki itu akan diberi sama Allah. Akan ditambah juga. Akan ditambah sama Allah. Karena kan rezeki bukan dari situ aja. Rezeki bukan dari manusia. Rezeki bukan dari satu tempat kerja. Rezeki bisa dari Mana semua saja. banyak rezeki itu. Setuju sih kalau masalah rezeki itu. Banyak gitu. Ada lagi no? Untuk sekarang ini siswa ibu berapa orang, Bu? Kalau sekarang ini 10 orang. 10 orang. Karena kita emang nggak banyak-banyak ngambilnya Nggak gitu. banyak. Karena nanti nggak fokus. Nanti di tahun ajaran baru kita nambah 1 kelas lagi gitu. Berarti kalau ada yang masuk, berarti nggak boleh atau gimana? Kalau ada yang masuk kita lihat umurnya. Kan kita kelasnya banyak nih. Nanti kita masukkan dia kalau umur yang kecil ke playgroup. Kalau yang ke TKB nanti ke TKB. Kalau ke TKA ke TKA kayak gitu. Untuk menilai karakter dari peserta didik ibu kan ada yang nakal, untuk dimasuki ke sini apa mau ibu menerima atau? Sebenarnya anak-anak ini nggak ada yang nakal. Nggak ada. Karena kalau untuk kategori usia anak-anak itu kecil ini kan, dia tuh sebenarnya kurang perhatian orang tua aja gitu. Jadi dia cari-cari perhatian biar diperhatiin gitu. Caper. Bahasa gaulnya nah. Iya, jadi kalau saya nanya metode kami di sini, anak yang kurang perhatian itu yang kita perhatikan gitu. Berarti ibu mau menerima. Kadang-kadang kan ada beberapa sekolah kayak peserta didik ini bukan memang dinilai Bu dari karakter sama EQ, kemampuan. Kadang-kadang karena kurang EQ, kurang kemampuan. Tapi kan sudah ibu jelaskan tadi ada anak disabilitas kan. Kebanyakan anak disabilitas ini berarti kekurangan EQ kayak kesulitan belajar. Berarti ibu mau menerima mereka di sini. Kalau ibu lihat dulu, kalau seandainya anaknya bisa berkomunikasi sama kita, kayak gitu caranya ya. Anak ini bisa komunikasi, terus kita kasih mainan, dia bisa ngerespon, dia bisa ngikutin sini anaknya segala macam gini-gini, dia mau, kita terima. Tetapi kalau kita nasihati tidak bisa ngerespon,
berarti itu tuh memang harus ada penanganan dokter khusus gitu kan. Iya. Mungkin kupingnya tidak mendengar atau segala macam, tapi kalau dia masih mendengar, masih bisa direspon, kita ajarin, kita arahkan, masih bisa diterima di sini. Insya Allah yang udah di sini nih banyak perkembangannya dan orang tuanya ngelapor terus. Dari dia misalkan dititip di tempat lain, anaknya begini kan rame gitu ya, tidak terkontrol. Di sini terkontrol, banyak kemajuan. Akhirnya udah di tahun kedua ini, ada juga yang udah tahun pertama dimasukkan juga, ada yang di tahun kedua gitu. Nah seperti itu. Jadi kita ngelihat anak-anak ini sebenarnya bisa diarahkan. Tapi kalau nggak ada, misalnya nggak bisa nerima nih, telinga diomongin nggak apa, mungkin ada penanganan khusus dari dokter segala macam gitu ya, alat bantu dengar gitu kan, emang nggak bisa di sini gitu. Karena maksudnya kekurangan secara fisik lah gitu ya. Batasan. Kalau Tapi misalnya kalau kenakalan-kenakalan biasa anak-anak, insya Allah di sini berubah. Kalau kayak bullying atau narsistik Membuli tuh, di sini kita Enggak ada. menerapkan karena dengan kasih sayang berubah mereka gitu. Jangan ya nak ya, jangan digitukan teman ya. Makanya Ibu bilang tadi guru-guru di sini nih memang harus dari hati. Tapi kalau tidak dari hati, nak mau berubah, tak mau. Dan jangan anggap anak orang gitu. Saya rasa cukup dengan wawancara berdua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.